Anies, ini kan Jakarta akan kembali uji coba tahap 2 sekolah tatap muka pada Juni besok. Bagaimana kesiapannya, Mas? Jadi gini, secara umum kita uji coba sejak April kemarin. Yang pertama ya? Pertama, dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Kenapa sih kok harus uji coba gitu? Karena ini ada kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kita observasi. Satu, kebiasaan tentang mencuci tangan, kebiasaan untuk menjaga jarak, lalu kebiasaan untuk sekolah beroperasi dengan kapasitas separuh. Ada yang dijadwalkan pagi, ada yang dijadwalkan sore. Ada yang harus gonta-ganti tergantung kondisi sekolahnya. Nah, kami itu membutuhkan feedback dari lapangan. Karena sekolah itu kan beda-beda ya, ukurannya lain-lain, jumlah siswanya juga beda-beda. Nah, uji coba itu adalah memberikan kepada kita feedback praktek di lapangan seperti apa. Kemudian apa hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan. Apa hal-hal yang harus dikoreksi. Nah, itulah tujuan kenapa kita uji coba untuk membuat kita semua mengetahui sebelum kita membuka lengkap. Kan kalau mau uji coba itu ya misalnya gini, kalau masak itu kalau mau nyicipi dicicipi 1 sendok. Masa dicicipi semua? Satu wajan. Itu kan uji coba. Itu namanya nggak uji coba, Mas. Makanya saya bilang kalau cobaan itu pasti banyak. Karena kalau sedikit namanya cobain. Karena itu kita tambah, kita perluas. Kalau kemarin 85 sekolah. Lah ini rencana di bulan Juni ini? Ini kita akan tambah 2 kali lipat, insya Allah. 2 kali lipat? 2 kali lipat. Dan harapannya nanti bisa lebih banyak lagi sekolah-sekolah yang terlibat. Nah, dari mana kita menentukan? Sebetulnya menentukannya dengan memberikan kesempatan pada sekolah. Jadi yang dikerjakan oleh DKI adalah mengirimkan kepada semua kepala sekolah daftar kondisi sekolah yang harus mereka isi. Jadi mereka nyebutkan sekolahnya siap ini terus gitu. Nah, sekolah-sekolah yang di dalam isiannya menunjukkan siap, itulah yang ikut di dalam program uji coba. Ini jadi, sekolah negeri dan swasta semuanya? Sama. Negeri, swasta semuanya sama. Nah, pelan-pelan nanti insya Allah bisa semuanya. Jadi begitu. Kenapa terus harus diuji coba? Karena orang tua dulu kita berpesan, jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa orang tua kita pesan seperti itu? Jelas, Mas. Jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Karena masih banyak kesalahan lain yang harus kita coba. Mohon izin Pak, saya mau nanya Pak. Apa Putra? Apa? Kan kasus COVID ini masih ada Pak, bahkan kadang sempat meningkat ataupun menurun. Alhamdulillah kalau menurun. Nah, apa masih memungkinkan gitu untuk membuka sekolah dengan tatap muka gitu Pak? Oh iya. Jadi gini, karena itu jalan baru ya tentunya Putra ya. Tentu kita harus hati-hati. Hati-hati itu artinya di kami ya, orang tuanya, kakek neneknya supaya vaksin. Karena anak yang pergi biasanya dia bisa jadi dia terpapar. Kalau dia pulang ke rumah minimal orang tua dan kakek neneknya sudah tervaksinasi. Tapi kalau anak pergi, kakek nenek belum vaksin, kemudian orang tua belum vaksin, pulang ya situ masalah tuh. Jadi mereka yang pergi, orang tuanya harus vaksin. Jadi pertahanan dilakukan nih di awal. Waktu itu saya garis bawahi, yang perlu vaksin utama adalah kakek nenek yang cucunya sekolah. Karena inilah yang akan jadi pintu keluar masuk. Udah gitu kan kalau cucu tuh kalau pergi kirim salaman, cium tangan, betul ya? Pulang juga begitu. Lalu yang kedua, membiasakan di sekolah untuk selalu pakai masker. Ini satu proses pembiasaan di anak-anak yang tidak mudah. SMP, SMA mungkin lebih mudah. Tapi kalau SD kelas bawah itu kelas 1, 2, 3. Wah, itu lebih menantang tuh. Kemudian malah bisa tukar masker bareng, Mas. Itu dia. TNI. Nah, jadi kalau artinya risiko selalu ada, tapi tugas kita kan melakukan mitigasi. Bagaimana kita bisa mengantisipasi risiko, bagaimana kita bisa mengurangi risiko dengan harapan kegiatan belajar mengajar itu bisa berjalan dengan baik. Jadi memang selalu akan ada risikonya. Dan saya ingin garis bawahi, mungkin ya sebagian kita itu merasa capek ngomongin COVID. Aduh, Pak Gub, udahlah jangan ngomong COVID lagi, capek kita ini ngomong COVID. Kalau kita enek barangkali ya. Nah sekarang masalahnya tuh gini loh,
kitanya capek. Virusnya nggak capek. Virusnya itu nulari terus gitu loh. Kalau kecuali gini, kalau kita capek, virus capek, itu gencatan senjata. Gencatan senjata lah. Kita tenang. Tapi ini enggak ya. Virusnya itu nggak kena capek. Jadi kalau kita bilang kita capek, mosok manusia kalah sama virus. Iya. Mosok gila kalah stamina sama virus. Jadi ketika kita membicarakan itu kan bukan semata-mata ngobrolin COVID. Oke. Kita kan bicara tentang bagaimana kita memutus mata rantai COVID. Nah, sekarang kuat-kuatan. Dia terus malah mutasi tuh. Iya. Wah, itu kan mutasi itu kan artinya dia membentuk varian baru Dan berkembang biak dan berarti. berkembang biak loh. Kalau virusnya nggak kenal capek, jangan sampai kita kenal capek. Oke. Kita harus sanggup ngalahin. Nah, kalau capek, kita ngomongin COVID, aku mau ngomong yang lain saja lah. Ini kan DKI Jakarta kan ulang tahun yang ke-494 di bulan ya kan di 22 Juni nanti. Nah, ini rangkaian acaranya gimana, Mas? Mengingat perayaan ulang tahun masih dalam suasana pandemi. Iya, jadi otomatis semua kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang ditiadakan. Ditiadakan ya. Otomatis. Kalau dulu kan selalu ada Perayaan. karnaval, ada bazar, ada kegiatan pentas seni yang orang bisa keluar. Itu semua ditiadakan. Jadi kegiatannya banyak aktivitas ekspresi seni tapi yang bisa individual, yang tidak kolektif. Berarti nggak ada Kemudian, PRJ, Mas ya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Itulah nggak ada. Jadi dulu Jakarta Fair, Pekan Raya Jakarta itu nggak mungkin kita lakukan. Lalu kemudian kegiatannya banyak lakukan daring, tapi kita akan menyediakan Jakarta ini jadi kanvas untuk kreasi. Kan Jakarta sekarang ini ada banyak sekali tempat di mana warga bisa memotret, bisa datang menikmati. Pokoknya Jakarta rasa Singapura lah, Mas ya. Dan itu hanya ada di masa Anies Baswedan. Tapi ngomong-ngomong, Mas, kita harus lebih baik dari Singapura. Harus lebih baik dari Singapura. Tapi ngomong begini, Mas, walaupun tidak ada pengumpulan massa banyak, tapi kira-kira dalam peringatan ulang tahun itu butuh ustadz nggak, Mas? Masuk deh. Aduh. Boleh, nanti gini. Jadi kalau ustadz itu tetap dibutuhkan. Oh. Gitu kan? Cuman kalau dulu tausiahnya face to face. Sekarang online. Sekarang tausiahnya kamera to face. Nah, ini ngomong kamera to face, saya jadi ingat cintanya Gus Miftah ke Mas Anies itu seperti kamera. Fokusnya hanya ke Mas Anies, yang lain ngeblur. Dapat aku masuk. Keren banget ya, keren banget ya. Aduh, kamu ngeblur. Mas, ini ngomong soal tema yang diangkat nih di Ulta Jakarta. Jakarta bangkit. Iya, betul. Mananya apa? Gini, tahun lalu Jakarta tangguh. Tahun lalu? Ya, karena kita sedang menghadapi ujian, cobaan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Tadi kan bedanya cobaan sama cobain lah. Coba. Ini cobaan nih. Ini cobaan. Ini cobaan. Cobaan itu banyak sekali, besar sekali. Nah, karena itu kita harus tangguh. Dan insya Allah Jakarta tangguh, udah lewat. Nah, sekarang kita harus fase berikutnya nih. Bangkit. Ekonomi kemarin turun, kegiatan sosial turun, kegiatan keagamaan turun. Banyak kegiatan turun. Nah, sekarang bangkit kita. Jadi kita yakin insya Allah warga Jakarta sesudah masa pandemi ini menjadi lebih tangguh, lebih ulet, lebih sehat. Jadinya justru lewat pandemi kita lebih kuat, kita lebih solid. Dan bisa bangkit. Mas, beberapa hari yang lalu itu jembatan penyeberangan di Jakarta itu dapat perhatian masyarakat. Ya. Jembatan dengan warna-warni bendera Palestina. Ya. Apa yang mau disampaikan lewat JPO ini, Mas? Jakarta bersama Palestina, Indonesia Jakarta bersama Palestina. Pesannya sederhana, pesannya simple, sederhana, bahwa ini adalah masalah kemanusiaan. Ini adalah sebuah tanggung jawab konstitusional, karena kita dapat perintah di konstitusi kita untuk melaksanakan ketertiban dunia. Yang di sana terjadi ketidaktertiban dunia. Dan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan. Itu perintah konstitusi. Jadi kalau kita masih menyaksikan
ada bangsa yang belum mendapatkan kemerdekaan, kita memiliki tanggung jawab moral Oke. untuk ikut minimal mendoakan. Dan Bung Karno itu tahun 62 pernah bilang, Tegas ya. tegas, selama bangsa Palestina belum mendapatkan kemerdekaannya, maka bangsa Indonesia akan terus berjuang melawan penjajahan di tanah Palestina. Luar itu biasa. statement tegas yang sampai sekarang masih relevan. Relevan. Sekarang malah harusnya dikejar di mana alamatnya, ya toh, jalan apa, nomor berapa.